Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Selasa tanggal 2 bulan Jumada al-Ula tahun 1433 Hijriah, tahun 1443 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, jalan golongan orang yang selamat, yang ditulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibnu Jamil ibni Zainu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannifu rahimahullah: mafasidus syirki wa adraruh, kerusakan syirik dan bahaya kesyirikan. Inna lisyirki mafasida wa adraran katsiratan fi hayatil fardi wal mujtama'. Sesungguhnya kesyirikan menimbulkan kerusakan dan bahaya yang banyak di dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi, secara individu, wal mujtama', ataupun secara bermasyarakat. Jadi kesyirikan itu banyak sekali bahayanya dan banyak sekali kerusakan yang terjadi karena kesyirikan.
dan semua musibah yang menimpa dunia, semua bala, semua keburukan, maka sebabnya adalah kesyirikan, atau sebab terbesar terjadinya bala, terjadinya musibah dikarenakan kesyirikan. Maka pada bab ini penulis rahimahullah menyebutkan di antara kerusakan dan bahaya dikarenakan kesyirikan, ahamuha, yang paling penting dari kerusakan ataupun madarat, bahaya yang ditimbulkan dari kesyirikan, awalan asyirku mahanatun lil insaniyah. Syirik itu menghinakan kemanusiaan. Innahu ihanatun likaramatil insan. Sesungguhnya kesyirikan menghinakan kemuliaan manusia. Wanhitatun liqadarihi. Dan kesyirikan itu merendahkan kemuliaan manusia. Wa manzilatihi. Demikian pula kesyirikan merendahkan martabat manusia. Faqad istakhlafahu Allahu fil ardi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia pemimpin atau khalifah di muka bumi. Wa karramahu. Allah memuliakannya. Wa 'allamahul asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada manusia semua nama-nama benda atau nama-nama perbuatan atau nama-nama sifat. Wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Wa ja'ala lahu siyadata ala kulli ma fi hadhil kaun. Allah menjadikan manusia tuan dari semua yang ada di alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia, khalifah di muka bumi. Allah memuliakannya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Walakinnahu jahila qadra nafsihi. Akan tetapi manusia tidak tahu kedudukan dirinya sendiri. Wa ja'ala ba'da anasiri hadal qaum ilahan ma'budan yakhda'u lahu wa yadhillu. Manusia, yaitu kaum musyrikin, menjadikan salah satu unsur yang ada di alam semesta ini sesembahan
yang disembah, yang dia tunduk kepadanya dan menghinakan diri kepadanya. Wa ayyu ihanatin lil insan aktsaru min an yura ila yaumina hada mi'atul malayin minal bashar fil hindi ya'budunal baqar allati khalaqaha Allahu lil insan. Dan kehinaan apa yang lebih hina bagi manusia, lebih hina daripada seseorang yang melihat, itu sampai hari ini melihat jutaan manusia di India yang menyembah sapi, padahal sapi itu diciptakan oleh Allah untuk manusia, litakhdimahu wa hiya sahihah. Sapi itu diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia jika sapi tersebut sehat, digunakan untuk membajak sawah atau keperluan yang lain. Wa ya'kuluha wa hiya dabihah. Dan sapi itu diciptakan oleh Allah sebagai makanan bagi manusia jika telah disembelih. Maka kehinaan apa yang lebih hina dari mereka-mereka yang jumlahnya banyak, puluhan juta, bahkan ratusan juta, yang menyembah sapi. Sapi dikeramatkan, disembah, diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian syirik itu merendahkan martabat manusia. Bagaimana manusia menuhankan binatang, padahal binatang itu lebih rendah derajatnya dari manusia, kok disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara manusia, dan juga terdapat di India, terdapat yaitu kaum yang menyembah tikus. Tikus disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita apabila melahirkan anak, maka anaknya dibawa ke kuil dengan memberi saji-sajian. Kemudian anaknya tadi dikerumuni tikus sebagai bentuk yaitu mencari berkah dari Tuhan tikus. Di Sri Lanka banyak kaum yang menyembah yaitu ular kobra. Jadi kalau pergi ke sawah kemudian dipatok ular kobranya tidak dibunuh tapi disembah. Tuhannya datang. Subhanallah. Jadi di Sri Lanka setiap orang punya yaitu penawar racun ular kobra. Karena ular kobra ada di mana-mana, di sawah, di rumah, di mana-mana. Karena diagungkan, disembah oleh penduduk yaitu tempat tersebut. Demikian pula di Thailand ada yang menyembah ular kobra. Subhanallah. Ayu ihanatin hada. Kehinaan yang lebih hina, yaitu lebih rendah. Kehinaan apa yang lebih rendah daripada kehinaan ini? Maka syirik itu merendahkan martabat manusia. Bahkan di sekitar kita, yaitu di sekitar kita, kalau
yaitu datang tanggal 1 bulan Muharram. Banyak kaum muslimin yang mencari berkah dari kotoran apa? Kerbau. Ini kehinaan apa yang lebih hina? Padahal itu adalah kotoran kerbau. Kok dianggap berkah, membawa berkah. Itu pada tanggal 1 Muharram, pada tanggal 1 Syura. Kalau tanggal 10 Muharram, orang-orang Syiah makan kotoran imamnya. Jadi kotoran imam dimakan oleh orang Syiah. Mereka bangga. Lihatlah video-video. Ada yaitu mereka yang dengan bangga kotoran imamnya dioleskan ke rambutnya ini kayak kerimbat gitu ya. Bangga sekali dimakan, diperlihatkan kotoran imamnya. Ayu ihanatin aktsar min hada. Kehinaan apa yang lebih rendah dari kehinaan ini? Demikian kesyirikan, menghinakan martabat manusia. Kenapa manusia sampai segitu rendahnya? Yaitu karena syirik yang diyakininya. Dan contoh-contoh yang lain yang menjelaskan bahwasannya syirik itu merendahkan martabat manusia, menghinakan kemuliaan manusia. Kemudian thumma tara ba'dal muslimin yaqufuna ala quburil mautah. Demikian pula kalian melihat sebagian kaum muslimin iktikaf di kuburan para wali yang telah meninggal dunia. Wa yas'alunahum hajatahum. Mereka meminta kepada wali yang telah meninggal dunia, meminta, memohon, yaitu keperluan dan kebutuhan mereka. Wa hum abidun mithluhum la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'ah. Padahal para wali adalah makhluk seperti mereka, tidak memiliki yaitu manfaat, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak madarat untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk orang lain. Fal Husain radhiyallahu anhu lam yastati' an yamna'a an nafsihi al-qatlah. Husain radhiyallahu anhu tidak bisa menolak pembunuhan dari dirinya sendiri. Kok ada yang berdoa memohon perlindungan dari Husain kepada Husain, padahal Husain radhiyallahu anhu tidak bisa menolak dirinya sendiri dari pembunuhan. Fa kaifa yadfa'u an ghairihi al-bala? Bagaimana mungkin Husain radhiyallahu anhu bisa menolak madarat dari orang yang lain, padahal dia tidak bisa menolak madarat dari dirinya sendiri. Wa yajlibun naf'ah. Dan bagaimana mungkin Husain bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain, padahal dia tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari peristiwa apa? Pembunuhan yang terjadi di Karbala. Maka ayyu ihanatin aktsaru min hada. Maka kehinaan apa yang lebih hina dari manusia yang meminta, yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amwatu yahtajuna ila du'ail ahya. Orang yang telah meninggal dunia membutuhkan doa orang yang hidup. Fanahnu nad'u lahum
wala nad'uhum min dunillah, maka kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia dan kita tidak berdoa kepada mereka dari selain Allah. Jadi orang yang telah meninggal dunia itu membutuhkan doa orang yang masih hidup. Maka kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia, bukan berdoa memohon kepada mereka yang telah meninggal dunia. Di antara keyakinan masyarakat kita atau sebagian dari masyarakat kita yang melampaui batas pada nenek moyang, apabila salah satu dari mereka ingin menikah, maka dia minta restu kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia, atau meminta restu kepada ibunya yang telah meninggal dunia, atau meminta restu kepada neneknya atau kakeknya yang telah meninggal dunia. Wa hada syirkun. Ini adalah kesyirikan. Jadi orang tua yang sudah meninggal dunia tidak bisa memberi restu, tidak bisa memberi doa. Orang tua yang telah meninggal dunia itu memerlukan doa, tidak bisa mendoakan yang masih hidup. Demikian pula pada hari raya, ketika menjelang Idul Fitri atau pada hari raya Idul Fitri, sambil mudik, sambil meminta maaf kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia, atau kakeknya atau neneknya yang telah meninggal dunia, didatangi kuburannya sambil meminta maaf, unjung. Jadi unjung meminta maaf kepada mereka. Nek lahir batin ya nek, kakek lahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ada seperti itu Dangkulut, minta maaf. Ada minta maaf, mohon restu kepada orang yang telah meninggal dunia. Ada di mana ini? Yang di sini? Hah? Ada. Cak Hasan di Pandu setiap 5 tahun sekali, yaitu keyakinan masyarakat sekitar, yaitu nenek moyangnya ditanggapkan wayang. Ya, nenek moyangnya yang dicangkruan di kuburan nonton wayang. Ayu ihanatin. Nah, mana kehinaan apa yang lebih rendah daripada kehinaan ini? Jadi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, nenek moyangnya ini perlu doa. Tidak perlu ditanggapkan wayang, ludrukan wayangan, jaipongan di kuburan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi karena mereka menganggap kalau seperti itu nenek moyangnya senang, lalu nenek moyangnya memberi restu kepada anak keturunannya sehingga kampungnya aman, kampungnya dijaga dari banjir bandang. Nah, kalau nenek moyangnya tidak ditanggapkan ludruk, nanti kuburannya meledak atau kuburannya yaitu terjadi malapetaka, terjadi bencana. Ini kesyirikan, ini kehinaan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka yang berdoa kepada selain Allah, yang mereka mintai dari selain Allah, tidak bisa menciptakan apapun juga, walaupun hanya seberat zarrah.
tidak bisa menciptakan apapun juga. Wa hum yukhlaqun, dan mereka makhluk yang diciptakan Allah. Amwatun ghairu ahya, mereka itu mayit, telah meninggal dunia. Ghairu ahya, bukan orang yang masih hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak sadar, tidak tahu kapan mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka-mereka yang berdoa meminta kepada mayit yang telah meninggal dunia, baik itu nenek moyang ataupun orang-orang yang saleh, bahkan para nabi dan para rasul. Wa qala ta'ala, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia yaitu jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, lalu dia disambar burung, atau dia dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kesimpulannya, penulis rahimahullah membawakan yaitu ayat-ayat ini untuk menjelaskan bahwasannya kesyirikan adalah kehinaan bagi manusia, merendahkan martabat manusia. Manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apabila mereka melakukan kesyirikan, hilang akal mereka sehingga mereka menuhankan binatang. Padahal kalau mereka itu sadar, mereka itu tidak mau disamakan dengan binatang. Jadi manusia itu kalau dia sadar, tidak mau disamakan dengan sapi, tidak mau disamakan dengan tikus, tidak mau. Tidak mau disamakan dengan binatang. Akan tetapi mereka-mereka yang berbuat syirik kok menuhankan binatang, kok menyembah binatang yang derajatnya rendah daripada manusia. Yang kedua, asyirku wakarul khurafat wal abatil. Syirik adalah sarangnya khurafat dan kebatilan. Syirik adalah sarangnya khurafat dan kebatilan. Lianna alladhi ya'taqidu biwujudi mu'athirin ghairillah fil kaun minal kawakib awil jinni awil asbah awil arwah yusbihu aqluhu musta'iddan likulli khurafat. Karena mereka yang meyakini adanya pengaruh dari selain Allah di alam semesta ini, baik itu bintang-bintang ataupun jin, awil asbah. Apa asbah ya ikhwah, diterjemahkan apa? Asbah juga artinya arwah, yaitu mereka yang meyakini pengaruh dari selain Allah, baik itu bintang ataupun jin ataupun roh-roh orang yang meninggal dunia. Ini punya pengaruh. Orang yang punya keyakinan demikian, akalnya siap menerima semua khurafat. Kalau orang itu punya keyakinan syirik, maka banyak khurafatnya, banyak dongengnya, banyak takhayulnya.
wastasdiqa kulli dajjal, dan dia akan membenarkan setiap dajjal. Pendusta dibenarkan karena keyakinannya syirik. Wa bihada yurawwiju fil mujtama' al musyrik bida'a, wa bihada yurawwiju atau yurawwaju fil mujtama' bida'atul kahana wal arrafin was sahara wal munajjimin wa asbahihim. Maka dengan kesyirikan ini laris manis di masyarakat dagangannya dukun atau peramal atau tukang sihir atau mereka yang belajar ilmu nujum, ilmu perbintangan dan yang lainnya. Mimman yadda'una ilmal ghaib alladzi la ya'lamuhu illallah, dari orang-orang yang mengetahui ilmu ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kama yashi'u fi mithli hadzal mujtama' ihmalul asbab was sunan al kauniyah, sehingga yaitu tersebar di masyarakat seperti ini, meremehkan sebab-sebab, yaitu meremehkan ikhtiar, meremehkan usaha, karena mereka berpatokan dengan arahan dukun dan peramal. Jadi kalau orang itu yaitu punya keyakinan syirik, maka dia gampang percaya kepada dukun, peramal, tukang santet, tukang sihir dan yang lainnya. Kalau mereka yang punya akidah tauhid, tidak percaya peramal, tidak percaya dukun, tidak percaya mereka-mereka yang mengetahui apa? Ilmu gaib. Maka dagangannya dukun sangat laris di masyarakat yang punya keyakinan syirik. Subhanallah. Jadi ada orang yang dukun, padahal dukun ini dukun palsu. Jadi mendatangkan dukun supaya barang dagangannya laris, usahanya laris, rezekinya lancar, sehat walafiat, kemah riba apa? Lojinawi, wis makmur. Dia datangkan dukun. Dukun apa yang dilakukan dukun? Rumahnya itu digelapkan. Jadi semua yang ada di rumah dikeluarkan 3 hari. Kemudian dukun tersebut mengadakan wiritan atau ritual-ritual, membaca mantra-mantra. Kemudian punya rumah, percaya saja. Padahal dukun tersebut ada yang pencuri, maka sampai uangnya dicuri puluhan juta. Dukunnya bisa merajalela, melakukan apa saja yang dilakukannya, karena pemilik rumahnya semuanya sudah dikeluarkan, tidak ada boleh yang masuk. Semua rumahnya dikelilingi sambil dibaca bacaan tertentu. Padahal dukunnya tersebut keliling cari dompet, cari bantal-bantal dibongkar, ternyata nemu uang puluhan juta, rezeki nomplok, katanya dukun tersebut. Yang itu percaya saja, malah menuduh yang lain. Datang lagi kepada dukun tersebut, "Mbah, uang saya hilang berapa?" 70 juta. Dukunnya datang lagi, mengadakan ritual lagi, nggak ketemu, tinggal 10 juta, hilang lagi. Tega sekali dukun tersebut itu. Sambil mengatakan nanti yang masuk angin atau yang mual-mual dia yang mengambil uangnya. Subhanallah. Menyalahkan orang yang masuk angin dan orang yang perutnya sakit.
Maka demikian orang yang punya keyakinan syirik, hilang akalnya. Percaya kepada dajjal seperti itu, dipercayai. Orang pintar, niatnya baik. Nah, padahal orang tersebut, kata penulis, dia adalah dajjal. Dajjal dipercayai. Kemudian menuduh tetangganya, tidak baik kepada saudaranya, sepupunya yang biasanya datang dicurigai. Sepupunya itu biasanya minum teh di situ dicurigai. Ini kok masuk angin ini. Akhirnya dia apa? Dicurigai gara-gara uangnya hilang sekitar 80 juta. Apalagi uangnya mau dipakai untuk umroh. Ternyata dicuri oleh dukunnya sendiri. Itu pun tidak percaya. Secara yaitu logika terbukti bahasanya yang mengambil itu dukunnya sendiri, tetapi masih menuduh tetangganya. Karena apa? Sangat percaya dia kepada orang yang pintar. Katanya dikatakan orang pintar, peramal-peramal atau dukun-dukun itu di masyarakat yang awam mereka dikatakan orang pintar. Demikian. Maka kesyirikan itu sarangnya khurafat, sarangnya kebatilan, sarangnya orang-orang percaya kepada dajjal, kepada para penipu yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dajjal yang yaitu berkedok apa? Pengobatan secara apa? Pengobatan alternatif. Jadi pengobatan alternatif di kamar sendiri, semua pasien di kamar sendiri. Kemudian yang datang harus membuka pakaiannya karena akan diisi ilmu dalam. Ini subhanallah, ini dajjal yaitu yang melakukan yang diharamkan oleh Allah sehingga pasiennya disetubui sendiri. Ini banyak sekali terjadi, dipercayai. Subhanallah. Bahkan ada yang datang ke sini. Kita kepingin ngetes dulu sebelum ada pondok. Jadi ada pasangan muda-mudi baru menikah. Kedua istrinya ini selalu yaitu kesurupan atau pingsan. Kemudian minta diruqyah, minta dibekam. Kemudian kita katakan, Pak, ini kalau bekam ini harus bagian sini, ada titik-titiknya khusus. Apa kata orang tuanya? Insya Allah kita ikhlas sama Pak Yai katanya. Pak Yai ini padahal Pak Yai ini itu model apa juga ini? Dikai makanan kayak gitu bisa-bisa diuntal nanti. Tak ikhlas saja sama Pak Yai. Lalu kita bilang, Pak, tidak boleh ini. Tidak apa-apa Pak Yai, tolong Pak Yai. Akhirnya alhamdulillah diruqyah sama istri, dibekam, sembuh alhamdulillah. Bahkan bisa hamil dan bisa punya anak. Nah, tapi kenyataannya dia itu ikhlas, pasrah dengan apa yang dilakukan oleh orang yang katanya orang apa? Pintar. Ini kenyataan. Berita seperti ini banyak sekali terjadi perzinaan. Pasien dicabuli, pasien disetubui dengan kedok pengobatan secara apa? Alternatif. Katanya ditransfer energi itu. Pengobatan seperti itu mentransfer energi. Ini energinya dajjal tersebut. A'udzubillah minal hidlan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum.
Kita lanjutkan yang ketiga, asyirku dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kezaliman yang agung. Dzulmun lil haqiqah. Syirik adalah kezaliman kepada hakikat. Zalim kepada kebenaran. Lianna a'dhamal haqa'iq alla ilaha illallah. Karena hakikat yang paling agung adalah tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Wala rabba ghairuh. Tiada pencipta, tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Wala hakama siwahu. Dan tidak ada hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnal musyrika ittakhadha ghairallahi ilahan. Akan tetapi orang musyrik menjadikan sesembahan dari selain Allah. Wa batagha ghairahu hakaman. Dan mencari hukum dari selain hukum Allah. Wasyirku zulmun lin nafs. Syirik itu zalim kepada diri sendiri. Li'annal musyrika ja'ala nafsahu 'abdan li makhluqin mithlihi aw dunahu. Karena orang yang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba kepada makhluk seperti dia, atau kepada makhluk yang lebih rendah daripada dia.
Wa qad khalaqahu Allahu hurran, padahal Allah menciptakan manusia itu merdeka. Akan tetapi orang musyrik menghambakan dirinya kepada makhluk. Maka syirik itu zulmun linafs, menghinakan, mengzalimi diri sendiri. Wa syirku zulmun lil ghair, dan syirik itu zalim kepada orang lain. Jadi makhluk yang disembah dari selain Allah juga terzalimi, dizalimi orang-orang yang musyrik. Lianna man asyraka billahi ghairahu faqad zalamah haitsu a'tahu minal haqqi ma laysa lahu. Karena orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya, berarti dia berbuat zalim kepadanya, karena dia telah memberikan kepadanya yang bukan hak miliknya. Ibadah itu milik Allah. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat zalim. Karena zalim itu secara bahasa artinya apa? Zulm itu wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kesimpulannya, syirik adalah kezaliman yang agung. Sebagaimana firman Allah, innasyirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Yang keempat, asyirku masdarul makhawif wal auham. Syirik sumber ketakutan dan ketidakjelasan. Takut dari sesuatu yang tidak jelas, itu disebabkan kesyirikan. Fa innal ladzi yaqbalu aqluhu khurafat wa yusaddiqu al-abatil yusbihu khaifan min jihatin syatta. Sesungguhnya orang yang akalnya menerima khurafat dan membenarkan kebatilan, maka dia menjadi penakut min jihatin syatta, dari semua yang terjadi. Takut mimpi buruk, takut gelas jatuh, takut menjahit kemudian tangannya kesundep dom, ya kesundep dom apa? Ketusuk jarum, takut. Ada apa dengan suami saya di luar sana? Dia baru menikah ini, jahit ini. Kemudian ada apa? Gerangan. Gerangan apa yang terjadi? Kanda, tidak apa-apa ya Kanda? Maka suaminya menjawab, tidak apa-apa Dinda. Kanda di sini tidak apa-apa. Syukur kalau gitu wahai Kanda. Kenapa? Karena Dinda sedang dondomi sarung bantal. Kemudian jarinya Dinda kesundep jarum sampai berdarah. Saya firasat tidak enak. Nah, ini semuanya terjadi apabila orang itu punya keyakinan apa? Syirik. Ada cicak jatuh, perasaan ini cicak jatuh, alhamdulillah tinggal nangkap dibanting selesai sudah. Iya. Ada apa cicak jatuh? Kemudian ada suara tekek gitu kan ya. Orang yang khurafat dengar suara tekek gitu, apalagi di malam hari, tak tak tak, takut sekali. Ada apa ini? Ada suara burung gagak, suara burung yang ditambah itu banyak suara. Apalagi rumah yang dekat dengan apa? Pertambakan. Setiap malam otomatis mendengar suara burung cangak yang suaranya mirip burung apa? Gagak. Ketika mendengar suara burung tersebut,
Orang yang punya keyakinan syirik, dia menebak-nebak siapa ini yang meninggal dunia. Iya. Kalau punya keluarga yang sakit, dilihati terus, takut terjadi kenapa-kenapa. Demikian orang yang punya keyakinan khurafat dihantui. Semua yang terjadi menghantui dirinya. Li'annahu i'tamada ala iddatin alihah wa kulluha ajizatun an jalbin nafi'. Karena dia bersandar kepada sembahan yang banyak. Yang disembah itu banyak. Menyembah jin, menyembah pohon, mengagungkan para wali. Banyak yang diagungkan, padahal semuanya lemah dari mendatangkan manfaat. Wa daf'id dhar an nafsiha. Semua yang disembah dari selain Allah lemah dari menolak madarat dari dirinya sendiri. Walihada yantashiru fi jawi syirki at-tasya'um war-ruqbu min ghairi sababin zahir. Sehingga tersebar di lingkungan kesyirikan at-tasya'um, pesimis, war-ruqbu, ketakutan tanpa ada sebab yang jelas. Takut sekali. Ada apa-apa takut. Ada anak bersin di siang hari, di sore hari, takut. Kalau bersin di pagi hari, meyakini datangnya apa? Rezeki. Kalau bersin di sore hari, takut terjadi musibah besar. Demikian. Ini keyakinan yang khurafat yang menghantui masyarakat disebabkan kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'bah. Kami benar-benar akan menimpakan di hati orang-orang kafir rasa takut. Bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Karena mereka menyekutukan Allah, padahal Allah tidak menurunkan ilmu atau keterangan tentang hal itu. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwadh zalimin. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan neraka seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Kalau punya waduk besar, orang-orang yang punya keyakinan syirik menganggap waduk tersebut ada kalapnya karena ada orang yang tenggelam. Padahal orang yang tenggelam tersebut bisa jadi dia tidak bisa apa? Tidak bisa renang. Demikian orang yang punya keyakinan syirik, takut sekali terhadap waduk. Ini air ini ada kalapnya, atau telaga ini ada danyangnya. Dayang atau danyang? Dayang ya. Danyangnya, penjaganya, dan seterusnya. Intinya orang-orang yang punya keyakinan syirik dihantui dengan ketakutan. Kalau lewat kuburan di malam hari, takut. Takut apa? Takut pocongan, takut penampakan. Karena keyakinan syirik menghantui. Jadi orang lewat kuburan, apa bedanya malam hari atau siang hari? Lihat putih-putih gitu sudah takut. Ya sekali-sekali lihat putih-putih didatangi, diajak salaman gitu. Seperti sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nawilni yadak. Seperti itu. Karena masyarakat yang yaitu percaya khurafat, jinnya ini benar-benar merajalela. Jin semakin menjadi-jadi, menakut-nakuti masyarakat dengan yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak jelas dijadikan alasan untuk takut kepada hal-hal tersebut. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Di masyarakat yang punya keyakinan kesyirikan, banyak pesimisnya, banyak mempercayai hal-hal yang tidak jelas. Maka demikian
salah satu madarat, salah satu bahayanya kesyirikan. Adapun orang-orang yang bertauhid, hatinya lapang, tidak ada yang takut. Istri kalau jahit, kemudian jarinya kena jarum, biasa-biasa saja, tidak ada hubungannya. Motong kuku di malam hari, biasa-biasa saja. Ada masyarakat punya keyakinan potong kuku di malam hari mendatangkan apa? Bahaya. Ada enggak? Iya. Takut motong kuku di malam hari mendatangkan bahaya. Ada hubungannya apa motong kuku dengan di malam hari atau di siang hari? Tidak ada hubungannya sama sekali. Kelas jatuh, beli lagi. Ada hubungannya piring jatuh. Kelas jatuh kemudian takut ada terjadi sesuatu, terjadi kenapa. Demikian kesyirikan menjadikan orang itu takut. Bila orang itu punya tauhid, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, asyirku yu'attilu al-amal an-nafi'. Syirik meniadakan amal yang bermanfaat. Li'annahu yu'allimu atba'ahu al-i'timada 'ala al-wusata wasyufa'a fayatrukuna al-amala shalih. Karena syirik mengajarkan kepada pengikutnya bersandar kepada perantara dan pemberi syafaat, sehingga mereka meninggalkan amal salih. Wa yartakibuna dzunub, mereka melakukan dosa. Mu'taqidina anna haula sayashfa'una lahum indallah, mereka punya keyakinan bahwasannya sekutu-sekutu mereka memberi syafaat di sisi Allah. Wa hada i'tiqadul Arab qabla al-Islam, dan ini adalah keyakinan orang Arab sebelum datangnya Islam. Qala Allahu fihim, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata, mereka berhala-berhala tersebut adalah syafaat kami di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah, apakah kalian mengabarkan kepada Allah dengan apa yang tidak tahu di langit dan di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Wa haula'in nasara alladzina ya'maluna al-munkarat mu'taqidina anna al-masiha qad kaffara anhum al-khataya hina suliba bi za'mihim. Orang-orang Nasrani yang mengerjakan dosa punya keyakinan bahwasannya Yesus telah mengampuni dosa-dosa mereka ketika disalib. Jadi Yesus itu ketika disalib sebagai tebusan, menghapus dosa-dosa pengikutnya. Wa ba'dal muslimin yatrukuna al-wajibat wa yaf'aluna al-muharramat wa ya'tamiduna ala syafa'ati rasulihim sallallahu alaihi wasallam li dukhulil jannah. Sebagian kaum muslimin meninggalkan kewajiban, mengerjakan yang diharamkan oleh Allah. Mereka hanya bersandar dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Ma'anna rasulahum al-karimah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li bintihi Fatimah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada putrinya
yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku dari hartaku sesukamu, la ughni anki minallahi syai'ah, aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untukmu dari siksa Allah Subhanahu wa taala jika tidak beriman. Itu yang menyelamatkan seseorang dari siksa Allah adalah imannya, tauhidnya. Demikian, yaitu kesyirikan yu'attilu al-amalan nafi. Syirik itu meninggalkan amal yang bermanfaat. Lihatlah kaum muslimin di bulan Ramadan, mereka menganggap yaitu iktikaf di kuburan lebih mulia daripada iktikaf apa? Di masjid. Jadi gara-gara keyakinan ini, khurafat ini, keyakinan bid'ah, bahkan keyakinan syirik, menjadikan kaum muslimin menganggap bahwasannya iktikaf di kuburan malam 27, iktikaf di kuburan malam 25 lebih afdal daripada iktikaf di masjid. Mereka menganggap bahwasanya doa di kuburan para wali lebih dikabulkan oleh Allah daripada berdoa di masjid. Ini diakibatkan kesyirikan. Mereka meminta kepada para wali yang telah meninggal dunia, lalu mereka menganggap ini adalah tawassul. Ini adalah tawassul, padahal yang mereka lakukan itu doa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, asyirku sababul khuludi finnar. Syirik sebab kekal di neraka. Wasyirku sababun liddaya'i fid dunya wal adabil mu'abbadi fil akhirah. Syirik sebab yaitu kehinaan dunia dan adab yang kekal di akhirat. Qala ta'ala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong dari siksa Allah bagi orang-orang yang zalim. Ini adalah firman Allah mengkisahkan tentang ucapan siapa? Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang sekarang banyak orang Nasrani yang menyembahnya. Nabi Isa berkata demikian, innahu man yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, Allah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong dari siksa Allah bagi orang-orang yang zalim, itu bagi kaum musyrikin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia berdoa, beribadah dari selain Allah, niddan ay al-mathil wasyarik, dia beribadah kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Rawahul Bukhari. Kemudian yang ketujuh, asyirku yufarriqul ummah. Syirik itu memecah belah umat. Pada asalnya umat manusia itu umat yang satu, umat tauhid. Mereka menjadi pecah belah karena kesyirikan. Jadi syirik itu memecah belah umat. Jadi para ulama, para dai, para penuntut ilmu yang menyerukan la ilaha illallah, yang mengajak manusia kepada la ilaha illallah, mereka mengajak kepada persatuan umat.
mereka yang membolehkan kesyirikan yang terjadi pada umat Islam. Mereka yang mengatakan umat Islam tidak mungkin melakukan kesyirikan, dan mereka buta dengan kenyataan yang terjadi. Mereka lah yang memecah belah umat Islam. Jadi mereka yang membolehkan kesyirikan, mereka yang membolehkan berdoa kepada selain Allah, meminta kepada para wali, meminta kepada orang yang saleh, menganggap yaitu iktikaf di kuburan mereka lebih afdal daripada beribadah di masjid. Mereka yang memecah belah umat. Maka di sini penulis berkata, asyirku yufarriqul ummah. Sebaliknya tauhid itu menyatukan umat, namanya saja tauhid. At-tauhid yuwahhidul ummah. Tauhid itu menyatukan umat. Al-Quran yuwahhidul ummah. As-sunnah tuwahhidul ummah. Sunnah itu menyatukan umat. Al-Quran sama, menyatukan umat Islam di atas kebenaran. Sedangkan syirik, demikian pula kesesatan, demikian pula bid'ah, tufarriqul ummah. Maka lihatlah istilahnya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlul bid'ah lanjutannya apa? Wal furqah. Ahlul bid'ah dan perselisihan serta pecah belah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang mencerai-beraikan agamanya menjadi kelompok-kelompok, menjadi golongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan membanggakan golongannya masing-masing. Jadi ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan anna syirka yufarriqul ummah, bahwasanya syirik itu mencerai-beraikan umat, memecah belah umat Islam. Sebaliknya ad-da'watu ila tauhid tuwahhidul ummah. Dakwah kepada tauhid menyatukan umat Islam di atas ajaran yang benar, di atas kalimat la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Demikian apa yang dapat disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.